Ibu, udah sama Bang Topan aja lebih aman. Sebenarnya Ibu udah sama dia sih dari tadi, Dot. Gimana sih? Pakai pura-pura izin segala, taunya udah naik duluan. Abis kamu nggak ngabarin Ibu? Ya udah ya. Aku lagi ngobrol dulu nih. Udah dulu ya, Bu. Iya, Dot. Lanjut. Sampai mana tadi? Itu lu ngomong-ngomong udah dapet alamatnya belum? Ya baru dapet alamat rumah sakitnya doang. Yang kemarin, rumahnya belum. Ya, gerimis. Ya, Waduh, gerimis, hujan, Pan. Bu. Gimana nih? Mau neduh dulu nggak? Ya udah, neduh dulu, Pan. Iya, Bu Dokter. Gede banget hujannya ya, Pan. Iya, Bu Dokter. Tapi saya suka banget sih sama suasana kayak gini tuh. Bikin hati tuh adem banget rasanya. Tapi kan ngerepotin, Bu. Harusnya Ibu udah istirahat di rumah, malah di sini. Nggak apa-apa, Pan. Selama di sininya sama kamu, saya ngerasa nyaman, Pan. Setelah hujan turun semakin deras, suasana di teras rumah itu berubah hening. Air menetes dari ujung atap, membentuk irama yang berpadu dengan dinginnya angin malam. Kona masih termenung di kamar, menatap paspor yang baru saja diterimanya. Tangannya bergetar setiap kali membolak-balik halaman itu, seolah benda kecil itu menyimpan jawaban untuk masa depannya. Ia merasa bersemangat sekaligus gelisah. Bayangan tentang negeri asing dan perpisahan dengan ibunya terus menghantui pikirannya. Di ruang tengah, ayahnya duduk sambil menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran bukan hanya soal Kona yang akan berangkat, tapi juga hubungan keluarganya yang kerap panas karena perdebatan kecil. Sesekali ia menghela napas panjang, berusaha meyakinkan diri bahwa semua keputusan anak Inania adalah jalan hidup yang harus dijalani. Sementara itu, di luar rumah, jalanan mulai sepi. Sisa hujan menetes di pepohonan, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa was-was yang tak bisa dihapus. Lisa masih memikirkan kata-kata Robi tentang Dea, tentang rasa kecewa, tentang nomor yang tak lagi bisa dihubungi. Hatinya ikut gundah, seolah badai kecil sedang berkecamuk di dalam lingkaran pertemanan mereka. Topan, yang sempat meneduh bersama Ibu Kona, merasakan sesuatu yang berbeda. Kehangatan yang tak ia duga muncul di tengah derasnya hujan. Ada kenyamanan yang sederhana, tapi juga ada tanda-tanda rumit yang bisa menimbulkan masalah bila dibiarkan terlalu lama. Ia hanya menatap langit malam yang berkilat sesekali oleh petir jauh, berharap perasaan itu hanyut bersama derasnya hujan. Dan di sudut lain, Dot berjalan pulang dengan langkah tergesa, masih membawa rasa penasaran. Paspor di tangannya seakan menjadi tiket menuju jawaban baru, entah tentang masa depannya, tentang ibunya, atau tentang perasaan yang tak pernah ia ungkapkan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu perjalanan ini bukan sekadar meninggalkan rumah, tapi juga meninggalkan banyak cerita yang belum selesai. Hujan pun perlahan reda, menyisakan embun tipis di kaca jendela. Malam itu menjadi titik persimpangan bagi mereka semua, meski masing-masing belum menyadarinya. Ada yang akan berangkat, ada yang akan ditinggalkan, dan ada yang dayam-dayum mulai merasakan getaran baru yang bisa mengguncang keseimbangan. Mereka, malam seolah menyimpan rahasia yang belum siap terungkap. Keesokan paginya, rumah masih terasa sepi. Kona baru saja bangun dengan mata yang sembab karena semalam hampir tidak bisa tidur. Ia menatap paspor yang masih tergeletak di meja belajar, ragu apakah ia benar-benar siap meninggalkan rumah dan ibunya. Di ruang tamu, ibunya sudah menyiapkan sarapan sederhana, meski wajahnya tampak murung. Hatinya berat melepas anak yang selama ini selalu ia jaga, namun ia sadar tidak bisa mengekang selamanya. Ayahnya duduk di kursi panjang sambil membaca koran yang sebenarnya tidak ia pahami isinya. Ia hanya butuh sesuatu untuk menutupi rasa canggung yang sejak semalam menggantung di rumah itu. Sesekali ia melirik Kona, ingin memberi semangat, tetapi takut salah bicara dan menambah beban. Sementara itu, Dot berjalan cepat menuju rumahnya sendiri. Ia juga menerima kabar bahwa paspornya sudah sampai. Hatinya campur aduk, antara bahagia karena impian keluar negeri, semakin nyata dan khawatir dengan kondisi ibunya yang akan ditinggalkan. Sesekali bayangan percakapannya dengan Topan terlintas, terutama soal menitipkan ibunya. Walau ia tahu hanya candaan, tetap saja
ada rasa ganjil yang sulit ia abaikan. Topan sendiri masih sibuk dengan pekerjaannya, namun pikirannya kembali melayang pada pertemuannya dengan Ibu Kona semalam. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa nyaman yang muncul begitu saja. Ia berusaha mengabaikan, karena tahu situasi bisa jadi rumit bila terbaca orang lain. Lisa, di sisi lain, terus mencoba menenangkan Robi yang masih memikirkan soal Dea. Ia tahu sahabatnya itu terluka, tetapi juga keras kepala. Robi merasa si Rulala Dea sengaja menjauh. Padahal, kenyataannya berbeda. Lisa hanya bisa berusaha meyakinkan bahwa jarak bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu, suasana di antara mereka semua penuh dengan tanda tanya. Setiap orang seolah membawa beban masing-masing antara keinginan untuk maju, rasa takut kehilangan, dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi setelah mereka memilih jalan masing-masing. Dan sore menjelang, ketika matahari mulai tenggelam, mereka semua sadar, waktu berjalan lebih cepat dari yang mereka kira. Perpisahan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang sudah di depan mata. Malam itu, kamar Kona dipenuhi tumpukan pakaian, sepatu, dan beberapa barang yang ia pilih untuk dibawa. Koper besar terbuka di lantai, setengah penuh dengan lipatan baju yang belum rapi. Ibunya duduk di pinggir ranjang, memperhatikan tanpa banyak bicara. Sesekali ia menarik napas panjang, lalu mencoba membantu melipat pakaian, meski tangannya bergetar menahan perasaan. Ayahnya masuk perlahan, membawa sekotak kecil obat-obatan yang ia siapkan sendiri. Walaupun sering terlihat acuh, ia sebenarnya memikirkan semua detail agar anaknya tidak kekurangan apapun di negeri orang. Ia meletakkan kotak itu di atas koper, sambil menepuk bahu Kona dengan lirih. Tidak ada kata panjang, hanya tatapan yang cukup untuk membuat suasana kembali berat. Di rumah lain, Dot juga sibuk dengan barang-barangnya. Ia menulis daftar kebutuhan di selembar kertas, khawatir ada yang tertinggal, namun setiap kali mencoba menata koper, pikirannya kembali ke ibunya. Bagaimana kalau tiba-tiba sakit? Bagaimana kalau kesepian? Semua pertanyaan itu membuatnya berhenti sesaat, lalu terduduk di kursi dengan wajah gusar. Sementara itu, Robi dan Lisa masih berkumpul di teras rumah Robi. Keduanya sama-sama gelisah. Bukan hanya karena keberangkatan Kona dan Dot, tapi juga karena hubungan pertemanan mereka yang terasa akan berubah. Lisa berusaha menguatkan Robi, mengatakan bahwa mereka harus mendukung sahabatnya. Namun Robi hanya terdiam, menunduk pada layar ponselnya yang kosong dari kabar Dea. Topan, yang pulang lebih larut malam, menyempatkan diri mampir ke warung kopi kecil di pinggir jalan. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang apa yang terjadi belakangan ini. Ia merasa terjebak dalam peran yang tak pernah ia rencanakan. Sebagai tempat bergantung, sebagai pengganti sementara, bahkan mungkin sebagai orang yang dayam-dayam dicurigai. Namun di balik semua itu, ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Kedekatannya dengan keluarga itu sudah semakin dalam. Dan ketika malam semakin larut, langit kembali mendung, seakan waktu memberi tanda bahwa besok akan menjadi hari yang penuh perpisahan. Setiap orang di lingkaran itu terjaga lebih lama dari biasanya, masing-masing dengan pikiran yang berputar, meninggalkan, menunggu, atau tetap bertahan. Hari keberangkatan semakin dekat, dan tidak ada yang benar-benar siap. Pagi itu suasana rumah sudah sibuk sejak subuh. Koper-koper besar berjajar di ruang tamu, siap diangkut. Wajah Kona terlihat tegang, matanya sembab karena kurang tidur. Ibunya berusaha tampak tenang, tetapi dari tatapan matanya jelas ada rasa berat yang tak bisa disembunyikan. Ayahnya beberapa kali bolak-balik memastikan semua dokumen aman di dalam tas, meski sebenarnya ia sendiri tak kuasa menyembunyikan kegugupannya. Sementara di rumah lain, Dot juga sudah bersiap dengan koper hitamnya. Ia berulang kali memandangi ibunya yang duduk diam di kursi, tersenyum samar namun jelas menyimpan cemas. Dot mencoba meyakinkan diri dengan senyuman, padahal dalam hati ia merasa perih meninggalkan sosok yang selama ini selalu ia jaga. Mobil jemputan akhirnya datang. Perjalanan menuju bandara diwarnai hening panjang. Sesekali terdengar suara ibunya Kona yang memberi pesan singkat jaga kesehatan. Hati-hati dengan orang baru.
Jangan lupa salat. Kona hanya mengangguk tanpa banyak bicara, menahan sesak yang mengganjal di dadanya. Di bandara, suasana semakin riuh dengan orang-orang yang juga hendak bepergian. Suara pengumuman terdengar silih berganti, sementara detak jantung Kona dan Dot semakin kencang. Robbie dan Lisa ikut datang. Berdiri tak jauh dari mereka, berusaha memberi semangat meski wajah keduanya muram. Saat tiba waktunya check-in, tangisan kecil tak bisa lagi ditahan. Ibunya Kona memeluk erat, seakan tak rela melepas. Ayahnya hanya bisa menepuk bahu sambil berusaha tersenyum, walaupun matanya berkaca-kaca. Dot juga mencium tangan ibunya dengan penuh hormat, berjanji dalam hati akan segera kembali. Setelah semuanya tercapai, Robbie berdiri kaku, tak sanggup mengucapkan banyak kata. Lisa menggenggam tangannya, seakan memberi isyarat bahwa mereka harus kuat. Topan datang terlambat, namun cukup tepat waktu untuk melihat momen perpisahan itu. Tatapannya bertemu sebentar dengan Ibu Kona. Ada sesuatu yang